You better love me again. You better love me again. Pak. Udah baca Facebook belum? Hah? Udah baca Facebook belum? Kenapa emang? EAMC massal. Gimana tuh, Pak? Bodoh amat. Waduh, ini pembahasan bagus nih, Pak. EAMC massal. Nah, gimana tuh, Pak? Cobalah kasih pandangan sedikit lah, gitu, buat kawan-kawan troopers di sini gitu. Biar nggak terjerumus nih, Pak. Kayak baru aja AMC massal mah udah sering terjadi. Kan? Gimana nih? Videographer. Nggak ada pembahasan kita kali ini. Aduh, ini kenceng banget nih SDJP ini, mantap nih. Ayolah, Pak, kasih sedikit-sedikit gitu pandangan, sedikit deh, singkat-singkat. Ini emang masalah emang udah terlalu sering gitu, dan anehnya justru banyak terus yang ketipu gitu. Nah, kalau saya sih pertama ngelihatnya mungkin begini dulu, penyebab MC massal itu apa, ya kan? Nah, kalau EA kan kita semua udah tahu EA itu apaan, ya. EA itu adalah satu algoritma yang ditanamin untuk supaya bisa transaksi secara otomatis, ya kan? Kan berarti di belakangnya ada algoritma kan? Betul. Sekarang algoritma itu bisa terjadi katakanlah MC massal. MC massal berarti algoritmanya salah dalam mengantisipasi risk. Nah, salahnya itu penyebabnya apa? Nah, ini yang kita harus kupas dulu. Saya nggak bisa serta-merta bilang bahwa ini masalahnya ada di IE-nya, ya toh? Atau masalahnya ada di mana? Karena kan ingat nggak kasus Sunton? Walaupun Sunton itu bukan IE, tapi prosesnya kan bagaimana terjadi satu candle rekayasa market, ya kan? Nah, apakah ini ada terjadi rekayasa atau tidak? Kan saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tertarik untuk katakanlah menuduh. Nah, tapi saya cuma ingin memberikan satu pemahaman saja, ya, bahwa pertama kita lihat yang namanya EA, kan dia ada histori ke belakang nih, ya. Histori ke belakang ini yang perlu kita baca sebenarnya bukan bagaimana dia eksekusi profit. Ya, kalau Anda mau ikut IE orang ya, bukan IE bikinan sendiri. Anda mau ikut IE orang, yang Anda pelajari adalah bagaimana cara dia mengeksekusi kesalahan. Oke? Nah, ternyata IE ini diciptakan dengan satu algoritma mengeksekusi kesalahan adalah dia setiap 50 pip dia akan cut loss. Atau setiap 50 pip dia akan tambah posisi. Berarti ini adalah IE Marti atau IE averaging, ya, atau dia IE single trade. Nah, ini kita pelajari dulu, ya. Nah, kalau dalam proses berjalan yang tadinya dia eksekusi kesalahan itu adalah flat dengan satu algoritma, tiba-tiba terjadi MC massal dengan eksekusi loss-nya itu ngawur. Angkanya berarti bukan salah IE, berarti itu dimainkan, ya, entah itu sama si broker atau oleh admin yang punya IE tersebut, karena dia mungkin bisa merubah algoritma di tengah jalan, atau dia bisa menyusupkan transaksi manual, karena algoritma juga tidak harus selalu 100% algo. Ya kan? Nah, jadi tips pertama saya adalah mau ikut IE manapun, pelajari dulu dia eksekusi ke belakangnya seperti apa. Supaya ke belakang kita bisa minta pertanggungjawaban. Walaupun duit kalau sudah hilang di market, lu nggak bisa apa-apa. Ya, tapi paling enggak lu bisa kejar orang yang nawarin. Lu tanya, ini kemarin transaksi sekian poin salah, sekian poin salah. Kenapa tiba-tiba sekarang 10-20 poin lu ngambil? Stop loss. Berarti ada apa?
Ya kan? Kemudian penggunaan lot. Penggunaan lot dia stabil. Tes. Sekian persen dari margin. Tiba-tiba ada kenaikan penggunaan lot. Nah, itu juga patut dipertanyakan. Kenapa bisa begitu? You know? Apakah di situ ada unsur manual masuk? Karena kalau dia unsur algoritma kan harusnya nggak ada. Dia kan akan menghitung. Oh, equity sekian lot masuk. Equity sekian lot masuk. Salah sekian poin cut. Salah sekian poin take profit. Itu yang perlu kita pahamin. Jadi pelajari dulu. Kemudian yang kedua, saya sih menyarankan, ya, bukan sebuah hal yang sifatnya mutlak, tapi saya menyarankan kalau Anda mau transaksi IE, tanyakan dulu brokernya apakah harus di satu broker. Kalau ada yang mengatakan IE saya hanya bisa dipakai di satu broker, so saya sarankan nggak usah deh, ya. Nggak usah tanya saya alasannya kenapa. Saya nggak akan jawab alasannya. Tapi saya sarankan lebih baik nggak usah deh. Ya. Terakhir keputusan di tangan Anda. Ya. Nah, jadi kalau kita mau tarik kesimpulan IE ini, Anda pahami dulu IE itu apa. Setelah kita tahu IE itu apa, bagaimana cara kita menganalisis cara kerja IE. Maka pelajari histori dia. Histori dia bagaimana, profit mah biarin lah, kita nggak usah ngomong lah. Saya pengen tahu waktu salah dia eksekusinya gimana. Kalau eksekusinya adalah variatif, artinya tidak ada satu ketetapan, juga lupakan. Ya, karena terlalu banyak, ya kalau bahasa saya adalah kucing kurap gitu. Ya, orang-orang yang memanfaatkan ketidaktahuan orang, kemudian mengambil keuntungan dari keadaan itu. Dan itu banyak sekali terjadi di era sekarang ini. Ya. Nah, apakah transaksi harus selalu bicara IE? Saya tidak mentabukan IE, ya, karena saya sendiri punya IE, tapi saya gunakan sendiri, saya nggak jual sama orang. Nah, cuma kalau kita sudah sampai mau ikut secara masif, maka kita perlu tahu 2 poin saja. 1, pelajari cara dia eksekusi kesalahan. 2, hindari yang IE-nya hanya bisa digunakan di satu broker. Saya tidak mengatakan itu baik, saya tidak mengatakan itu tidak baik, saya cuma menyarankan hindari. Oke, baik Pak. Gini Pak, semisal nih kita kan istilahnya membeli IE gitu di salah satu distributor lah misalnya. Terus kita udah pelajari nih secara kerjanya ke belakang, dan itu istilahnya hasilnya itu normal-normal aja gitu. Dan kita udah tahu kalau misalnya segini kepotong. Nah kan yang namanya orang licik ya Pak atau gimana, pasti selalu ada celah ya Pak. Bisa aja dia main ini dari platformnya mungkin atau segala macam. Nah itu juga hal-hal yang nggak bisa kita hindari sih sebenarnya kan. Betul, karena kalau kita ngomongin sebuah teknologi, apalagi bicara MetaTrader gitu ya, ya kalau bagi saya sih ya lu jangan naif lah, gitu loh. Ya, nah langkah protektifnya gimana? Yang terbaik kalau menurut saya gini, trading itu sebenarnya kan orang mau bilang rumit, orang bilang ini kan semua terjadi karena orang merasa saya nggak mampu. Kemudian ada orang yang menunjukkan ada sebuah IE yang terbukti ke belakang bagus. Kemudian ini menjadi dikawinkan ketidakmampuan saya dengan sesuatu yang memberi harapan, itu saya gabungkan menjadi satu optimisme untuk cari duit, ya kan? Nah, tapi sebenarnya kalau saya mau kasih gambaran sedikit, trading itu nggak sesulit yang teman-teman bayangkan. Tapi memang sedikit orang yang mungkin mau mengajarkan, kalau lu nggak bilang nggak rumit, nggak sulit, lantas yang gampangnya gimana? Nah ini jarang sekali ada orang yang mau ajarkan. Kenapa? 1, karena ada mindset kalau nggak susah nggak keren. Mindset yang kedua adalah dari sisi penjualnya, kalau nggak rumit nggak laku. Ya kan? Jadi orang selalu mengajarkan yang rumit-rumit supaya kesannya adalah wah banget nih gitu. Padahal saya mau balikin lagi.
Lu taruh sekarang satu produk kasih saya, ya. Saya nggak mau analisa. Saya lempar aja koin. Habis itu saya buy, habis itu saya sell. Pertanyaan saya, berapa peluang dan resiko saya persentasenya? 50-50. Terus kenapa jadi rumit? Iya kan? Yang bikin rumit itu adalah si penjual teknik, ya. Kemudian bukan pemula ya, si trader ini sendiri merasa, masa sih segampang itu? Nggak rumit, nggak keren, gitu kan? Nah, sebenarnya kuncinya di situ. Kalau lu tahu saya punya strategi trading yang saya bulan Februari itu mencetak 166%, lu akan kaget sendiri. Lu kok gampang banget ya Pak? Cuma gua nggak mau ngajarin lu. Bisa lah Pak, sambil ngopi-ngopi nanti di belakang. Oke, ini cukup berbobot nih pembahasan kita kali ini nih. Nah, buat kalian-kalian yang mungkin mau gunain IE ya, harus dilihat-lihat lagi ke belakang cara kerja IE tersebut. Sebenarnya gunain IE itu nggak salah, nah tapi balik lagi sesuai dengan resiko kalian masing-masing dan gimana kalian riset terlebih dahulu IE-nya. Nah, mungkin itu saja video kita kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.